Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat saja ya. Oke, kali ini saya ada servisan handphone Redmi 13C. Jadi begini kondisi layarnya, pecah ya setelah tertimpa sesuatu kata pemiliknya. Oke, di sini untuk layarnya masih menyala, akan tetapi untuk layar sentuhnya tidak bisa disentuh ya. Dan di sini ngaco atau ghost touch apa ya, jadi kadang mencet sendiri atau ngaco ya. Oke, jadi tentunya kita harus mengganti layar LCD-nya. Untuk mengganti kita harus membuka tutup belakangnya. Pertama di sini saya akan menggunakan tool atau plat seperti ini ya. Kita buka dulu untuk backdoor atau tutup belakang dari handphone Redmi 13C-nya ya. Oke, kita buka pelan-pelan di sini seperti ini. Jadi untuk membuka backdoor Redmi 13C kita harus mempunyai alat tipis seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan plastik saja ya, jadi lebih aman. Oke, kita angkat saja pelan-pelan. Kita geser-geser saja, jangan sampai lecet pada tutup belakang atau backdoornya ya. Jadi pemiliknya mengeluhkan handphonenya retak setelah tertimpa sesuatu. Tahu apa kemarin? Kayaknya jatuh atau tertimpa ya. Oke, kita buka saja di sini pelan-pelan untuk backdoor dari Redmi 13C. Oke, nanti saya akan menggunakan merek apa ya LCD untuk mengganti handphone Redmi 13C ini. Oke, di sini sudah terbuka untuk double tipnya. Oke, terdapat baut. Oh, tampaknya apakah handphone ini refurbish ya atau bukan garansi resmi, dari dilihat dari segelnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita buka aja. Oke, pertama teman-teman buka saja semua baut-bautnya. Setelah terbuka untuk backdoornya, kita buka semua baut-baut yang ada di belakang tutup mesinnya ini ya. Oke, untuk proses selanjutnya nanti kita buka juga untuk LCD-nya ya. Oke, baik. Sekarang bautnya sudah terbuka semua. Oke, kita buka untuk slot kartu SIM-nya. Oke, kita buka untuk slot kartu SIM-nya sebelum kita buka tutup mesinnya ini ya. Oke. Jadi untuk membuka tutup mesinnya ini kita angkat saja sedikit pelan-pelan seperti ini. Nah. Oke, oh tampaknya ada satu lagi nih yang disegel. Selalu ada aja yang ketinggalan. Nah kan, oke sip, udah kendor sekarang. Oke, untuk selanjutnya, nah ini untuk kondisi mesin. Jadi perhatikan di sini ada fleksibel fingerprint ya. Hati-hati untuk mengangkatnya ya, takutnya sobek atau potong. Baik, untuk tipe LCD Redmi 13C ini terdapat dua fleksibel penghubung ya, yang ke mesin bagian atas dan mesin bagian bawah, atau untuk pengecasan dan audio ya di bawah ini. Oke. Nah, ini untuk kondisi baterainya. Tampaknya memang kayaknya sih handphone ini handphone refurbish ya. Untuk Redmi 13C-nya ya, bukan garansi resmi dari Xiaomi. Oke, kita buka kedua fleksibel ini. Lalu selanjutnya kita buka untuk angkat untuk LCD-nya ya. Sini saya kembali menggunakan tool ini ya. Tampaknya gampang ini, sudah terbuka, kayaknya lemnya juga sudah tidak ada lagi ya, tidak menempel maksudnya. Nah, oke, kita tarik saja. Nah, sudah terangkat untuk LCD-nya ya, LCD bawaan dari handphone Redmi 13C-nya. Oke, kali ini saya akan kembali mencoba menggunakan LCD apa coba. Nah, kita tunggu saja ya, jangan skip. Oke, sebelumnya bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa lemnya ini ya. Seperti ini, bisa menggunakan pinset. Nanti saya akan mencoba menggunakan LCD apa. Silahkan simak saja video ini sampai selesai ya. Nah, dia sudah bersih. Oke, sip.
Ini untuk di sini untuk terdapat saringan udara earphone-nya ya. Jangan sampai tertinggal ya. Kadang suka tertinggal saat pemasangan atau penggantian LCD ya. Oke, di sini saya pasangkan terlebih dahulu saja. Takutnya saya terlupa juga. Oke. Untuk saringan earphone, penutup earphone seperti ini ya. Sering kali atau kerap kali untuk saringan tersebut tertinggal. Oke, saatnya kita lihat. Nah, ini untuk LCD orinya ya. Saya akan mencoba menggunakan kembali LCD merek Senstar tentunya. Dengan merek Senstar ini LCD yang katanya mempunyai kualitas original 1:1, dan untuk tipe Redmi 13C ini support juga. Kita gunakan pada handphone Poco C65, M5 dan tentunya Redmi 13C ya. Nah, ini untuk tampilan LCD Senstar Plus. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Di packing menggunakan kaleng, bahan kaleng seperti ini, sangat aman dan terdapat busa atau spons. Oke, ini untuk perbandingan tampilan dari LCD original Redmi 13C dan Senstar Plus ya. Saya menggunakan Senstar Plus. Di sini di LCD Senstar Plus, oke, untuk tutup dari fleksibel bawahnya ya ini. Nah, ini juga untuk fleksibelnya, bagian bawahnya sudah hijau dan terdapat double tip itu ya. Oke, saya akan mencoba terlebih dahulu atau melakukan pengetesan sebelum melakukan pengeleman di handphone Redmi 13C nya ini ya. Oke, kita pasangkan. Oke, kita paskan juga untuk fleksibelnya. Aduh, sudah menempel. Dia masih ada sisa lem di double tipnya itu ya. Oke, kita tes pasangkan konektor LCD-nya. Oke, untuk bagian bawah adalah fleksibel untuk pengecasan nanti ya fungsinya ya. Jadi kedua fleksibel ini harus kita pasangkan. Nah, sebentar, ngait. Jadi ini harus lurus ini ya untuk memasangkan fleksibelnya ya. Oke, kita tekan-tekan saja sebenarnya dari bawah untuk mengurutkan. Nah, bentar. Oke, sip. Selanjutnya saya akan tes apakah LCD menyala dan berfungsi dengan baik di handphone Redmi 13C nya ya. Oke, pertama saya akan melakukan tes pengecasan karena fleksibel LCD nya ini berfungsi juga untuk pengecasan. Nah, alhamdulillah berfungsi ya untuk pengecasannya. Di sini menyala. Kita tunggu sebentar untuk indikator pengisian dayanya ya. Oke. Nah, untuk baterainya bisa terisi karena dari fleksibel ini, dari fleksibel LCD-nya menghubungkan dari mesin bawah ke mesin utamanya atau mesin atas ya. Saya akan coba hidupkan sekarang. Kita tes fungsi dari LCD-nya. Sebentar, saya letakkan dulu untuk handphonenya. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan LCD merek Senstar Plus untuk mengganti handphone yang layarnya pecah, terutama untuk tipe Redmi 13C atau tipe Poco C65 ya, teman-teman bisa cek deskripsi video ini atau cek di tagging produknya ya. Oke, untuk selanjutnya di sini handphonenya sudah hidup, saya akan melakukan pengetesan. Nah, di sini untuk layar sentuhnya bisa berfungsi dengan baik ya. Oke, tunggu sebentar, ini kayaknya masih loading di handphonenya. Nah, berfungsi dengan baik. Saya coba tes di setiap area dari layar sentuhnya. Oke, dari bawah sampai ke atas bisa berfungsi untuk layar sentuhnya dan tidak ghost touch atau menyentuh sendiri. Oke, di sini saya akan melakukan pengeleman. Untuk pengeleman biasa saya gunakan lem LCD T7000 ya. Oke, kita matikan dulu untuk handphonenya. Oke. Sini saya akan melakukan pengeleman terlebih dahulu tentunya, karena kalau tidak dilakukan pengeleman ya copot lagi. Oke, kita copot dulu untuk baterainya. Selanjutnya kita lakukan proses pengeleman di LCD pada handphone Redmi 13C ya.
Oke, tapi sebelum melakukan pengeleman ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Teman-teman harus melepas terlebih dahulu untuk plastik pelindung yang berwarna merah ini. Oke, kita copot saja pelan-pelan. Jadi ini penting sekali, kita seharusnya mencopot terlebih dahulu ya untuk plastik warna merah ini. Oke, dan selanjutnya mencopot tutup dari double tip di fleksibel ini ya. Jadi di sini harus pelan-pelan. Jadi nanti kita tempelkan fleksibelnya posisinya di belakang dari bagian LCD ini ya. Oke, di sini sudah ada panduannya, kita tarik saja ya, dipaskan. Nanti oke, seperti ini kita tempelkan saja. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengeleman. Di sini saya di frame-nya ya. Oke, perlu diperhatikan ini ada beberapa yang harus dilewati ya. Tentunya di bagian atas sensor proximity-nya ya. Jangan sampai terkena lem atau tertutup lem. Oke, di bagian sisi frame-nya ini kita oleskan saja. Jangan terlalu banyak, juga jangan kurang juga ya. Oke, ini bagian bawah dari frame-nya. Sini agak kita ratakan ya. Jangan sampai kurang juga untuk lemnya, tapi jangan juga terlalu banyak karena akan meluber dan nanti bisa berakibat LCD tidak berfungsi. Oke, tapi tenang, untuk LCD merek Senstar ini tentunya garansi lem ya. Apabila teman-teman melakukan pembelian offline, teman-teman bisa klaim garansi apabila gagal setelah dilakukan pengeleman. Jadi saya sering juga atau pernah juga ya, sebenarnya pernah sih. Kalau sering sih ya alhamdulillah enggak ya. Terjadi hang setelah dilakukan pengeleman pada saat menggunakan penggantian menggunakan LCD merek Senstar ini. Tapi aman, langsung copot kembali dan ditukar. Dan tentunya untuk pembelian online pun pasti terdapat garansi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Intinya teman-teman kalau membeli online harus dilakukan unboxing terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya sudah rekatkan lem di LCD-nya. Selanjutnya fleksibelnya kita pasangkan saja. Jadi kita usap-usap, kita paskan sampai soketnya pas pada soket mesinnya ya. Oke, yang bagian bawah juga. Oke, next selanjutnya di sini kita pasangkan saja baterainya. Oke, untuk tahapan selanjutnya tentunya kita pasang juga untuk ini dia tutup mesinnya. Jangan lupa untuk memasangkan kembali ini flexible fingerprintnya ya, jangan sampai terlupa. Kalau terlupa ya nanti dicopot lagi. Oke, sudah pas. Next selanjutnya kita paskan saja ini untuk posisi dari frame atau tutup tukangnya ini ya, tutup mesin, tutup tukang. Jadi bahasa Sunda, tutup belakang itu tutup tukang. Oke, ini di sini ada terdapat sedikit sisa lem yang luber. Next saya pasangkan kembali untuk baut-bautnya. Oke, bagi teman-teman yang mau melakukan pemesanan, nanti saya berikan beberapa pilihan toko ya untuk tipe LCD Redmi 13C dengan LCD merek Senstar ini ya, Senstar Plus. Oke, nanti ada beberapa opsi pilihan toko, jadi teman-teman tinggal klik saja di beberapa pilihan toko tersebut. Silahkan lakukan pembelian dan check out di video ini. Oke, satu lagi untuk bautnya. Baik, sekarang selesai. Tapi sebelumnya kita kasih sini sebentar, agak sedikit. Nah, saya ambil saja ini untuk sisa-sisa lemnya ya. Oke, sisa double tip saya oleskan kembali. Lem T7000-nya di sekeliling frame-nya ini ya, kita tempelkan untuk backdoor atau tutup belakangnya. Oke, di sini kita paskan ya biar rata. Oke, yang ada sedikit meluber biar rapih nanti ya. Ini ada sisa double tip sebelumnya. Nah, sip. Oke, sudah pas. Kita tekan saja atau usap-usap saja biar nanti pas
merekat dan rata di bagian belakang dari handphone Redmi 13C nya ini ya. Nah, kita pasang untuk pengepresan. Di sini sebentar saya copot dulu untuk label plastik dari LCD Sensor Plus-nya ini. Oke. Untuk pengepresan sini saya menggunakan beberapa karet gelang dan juga tentunya dengan tambahan penjepit LCD ya. Jadi untuk penjepit LCD ini fungsinya nanti agar rata dan tidak kendor lagi ya di frame dan LCD-nya ya. Nah, jangan lupa di sini saya bersihkan terlebih dahulu untuk sisa-sisa lem yang masih ada keluar ya di sisi-sisi dari di pinggir ya, di pinggir dari LCD-nya ini. Kita bersihkan saja sisa-sisa lemnya biar nanti rapi sebelum kita lakukan pengepresan atau kita tunggu sampai pengeringan lemnya. Oke, apabila sudah dirasa cukup, sekarang saya akan pasangkan karet gelangnya ya. Jadi jangan terlalu banyak juga untuk karet gelangnya ini ya, untuk di bagian-bagian atas, bawah, dan juga tengah. Oke, di sini jangan sampai tertekan untuk tombolnya ya. Next. Dan perlu diperhatikan untuk karet gelangnya kita sesuaikan saja dengan ukuran dari layar handphonenya ya, jangan terlalu banyak juga. Oke, satu lagi kayaknya ini ya, bagian atas. Biar nanti lemnya merekat dengan sempurna dan pas ya. Oke, untuk selanjutnya saya pasangkan untuk penjepit LCD-nya. Biasanya untuk proses kita tunggu pengeringan dari lemnya ini kurang lebih sekitar 1 jam ya. Oke, sebelumnya saya akan tes terlebih dahulu untuk pengecasannya ya, apakah berfungsi dan bisa menyala. Karena penghubung dari fleksibel mesin bawah ke mesin atas menggunakan fleksibel yang ada di LCD. Oke, di sini handphone Redmi 13C-nya bisa melakukan pengecasan. Artinya fleksibel yang ada di bagian bawah menghubungkan ke bagian atas berfungsi dengan baik. Oke, kita rapikan. Untuk proses penungguan lemnya biasanya saya tunggu sekitar kurang lebih 1 jam. Jadi kita tunggu saja sampai lemnya benar-benar kering. Nanti kita buka. Baik, setelah saya menunggu sekitar kurang lebih 1 jam di sini, selanjutnya kita copot kembali ya penjepit LCD dan karet gelangnya. Oke, untuk di sini saya rapikan. Untuk tahapan selanjutnya tentunya saya akan melakukan pengetesan setelah dilakukan pemasangan LCD-nya ya. Oke, saya hidupkan dulu untuk handphonenya dan LCD-nya menyala ya dengan normal. Oke, untuk presisi sangat baik untuk Redmi 13C-nya ya, menggunakan LCD merek Sensor Plus. Oke, ada sedikit sisa-sisa lem di bagian bawah dan pinggir-pinggir. Oke, kita bersihkan saja, kita usap-usap saja nanti menggunakan jari saja ya. Oke, untuk presisi tidak ada yang cahaya yang keluar ya, sangat pas dan presisi menggunakan LCD merek Sensor ini. Oke, handphonenya sudah menyala dan hidup. Saatnya saya akan melakukan pengetesan di layar sentuh terlebih dahulu. Oke, untuk saya juga akan coba menggunakan aplikasi nanti ya untuk pengetesan layar sentuhnya. Oke, untuk cahaya di sini kontrasnya berfungsi dengan baik di posisi gelap, sedang, dan paling terang. Oke, bisa berfungsi dengan baik ya. Oke, next saya akan coba tes. Oke, di sini kita coba untuk mode baca. Nah, berubah agak sedikit ke kuning-kuningan dengan menggunakan mode baca. Jadi bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita matikan mode bacanya dan kembali normal untuk cahaya dari layar handphonenya ya. Baik, saya akan coba tes. Di sini saya akan masukkan jaringan WiFi terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi. Oke, saya coba tes papan ketiknya ya di sini ya sekalian. Oke, papan ketiknya apakah masih ada typo, salah.
Ini harus S ya, subscribe. Tapi enak juga ya untuk melakukan pengetikan menggunakan LCD merek Senstar Plus ini. Oke, tunggu sampai terhubung. Saya akan masuk ke Play Store, coba untuk geser-geser juga enak ya sensitivitasnya. Jadi responsif ya untuk layar sentuhnya. Oke, enak banget. Saya tes menggunakan aplikasi. Saya akan menggunakan aplikasi biasanya untuk mengetes multi-touch screen, multi-touch. Kita download terlebih dahulu aplikasi multi-touch di Play Store. Oke, ketuk saja pencarian. Selanjutnya kita download dan instalkan di handphonenya. Di sini masih loading, kayaknya jaringan saya agak sedikit lemot ya. Baik, saya letakkan, kita tunggu dulu sebentar. Nah, untuk aplikasinya di sini saya skip dan sudah normal kembali untuk jaringan wifi saya ya tampaknya tadi. Oke, kita tunggu sampai aplikasinya terinstall. Oke, saya tes terlebih dahulu juga dengan menggunakan manual seperti ini. Berfungsi di setiap sudut dari layar sentuhnya. Oke, untuk kamera, apakah jernih di layarnya? Oke, sip ya. Alhamdulillah bagus untuk cahayanya. Halo. Oke, saya cek kembali untuk aplikasinya apakah sudah terinstall. Lah, masih loading. Sebentar. Oke, tunggu saja untuk proses ini ya. Saya letakkan dulu. Oke, kita tunggu sampai selesai. Baik, di sini untuk posisinya sudah bisa terinstall ya dan terdownload. Selanjutnya saya akan melakukan pengetesan menggunakan multi touch test, aplikasi multi touch test. Kita ketuk saja buka. Oke, kita accept. Apakah bisa berapa jari ya untuk LCD Redmi 13C nya ini ya? 1 jari, 2 jari bisa berfungsi, 3 jari. Oke, tes 4 jari. Bisa sampai 5 jari ya. Oke. Selanjutnya apakah bisa berfungsi? Baik, di sini terdeteksi maksimal 5. Oke, next. 1 2 3 4 5. Apakah bisa berfungsi di 6 jari? Kita tes. Nah, nggak mau ya. Sayang banget nih. Oke, agak sedikit nge-lag, kita coba. Nah, 6 jari, 7 jari. Oh, tampaknya untuk merek LCD Senstar Plus-nya tidak berfungsi menggunakan 5 jari lebih ya. Oke, jadi memang berbeda-beda fungsi dari multi touch test ini di setiap merek handphonenya ya. Sayang sekali untuk merek Senstar yang dipasangkan pada handphone Redmi 13C nya ini tidak mau berfungsi lebih dari 5 jari dan terdeteksi di sini. Coba kita lihat terdeteksi berapa jari, nanti ada di bawah. Nah, maksimal hanya 5 untuk display resolusinya 720x1600 pixel. Oke, overall cukup bagus untuk LCD merek Senstar Plus ini dipasangkan pada handphone Redmi 13C nya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai, dan semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan ingat selalu pesan saya, jangan lupa untuk bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih nih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai.